Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priti. Saya dari kelas 10 IPA 1 ingin mempresentasikan tentang biologi peminatan, yaitu cara membuat klodogram berdasarkan manual. Yang pertama, menyusun deskripsi taksonomik. 1. Rusa. Rusa, sambar atau majangan adalah hewan mamalia pemama biak atau ruminan yang termasuk famili Carvidae. Salah satu ciri khas rusa adalah adanya antler atau tanduk rusa, dan bukan tanduk yang merupakan pertumbuhan tulang yang berkembang setiap tahun, biasanya pada musim panas, terutama pada rusa jantan, walaupun ada beberapa pengecualian. Ada sekitar 34 spesies rusa di seluruh dunia yang terbagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok rusa dunia lama yang termasuk subfamili Mutiacinae dan Cervinae, serta kelompok rusa dunia baru Hydropotinae dan Odocoilinae. 2. Kerbau. Kerbau atau biasa disebut kerbau air untuk membedakannya dengan kerbau Afrika adalah binatang mama biak yang menjadi ternak bagi banyak bangsa di dunia termasuk Asia. Hewan ini adalah domestikasi dari kerbau luar yang masih dapat ditemukan di daerah-daerah Pakistan, India, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Vietnam, Cina, Filipina, Taiwan, Indonesia, dan Thailand. Saat ini, populasi kerbau liar di Asia mulai menurun, dan dikhawatirkan pada masa yang akan datang tidak akan ada lagi populasi kerbau liar yang dapat ditemukan. Kerbau dewasa dapat memiliki berat sekitar 300 kg hingga 600 kg. Kerbau liar dapat memiliki berat yang lebih. Kerbau liar betina dapat mencapai berat hingga 800 kg. Dan kerbau liar jantan dapat mencapai berat hingga 1200 kg. Berat rata-rata kerbau jantan adalah 900 kg dan tinggi rata-rata di bagian punduk kerbau adalah 1,7 meter. Salah satu ciri yang membedakan kerbau liar dari kerbau peliharaan adalah bahwa kerbau peliharaan memiliki perut yang bulat. Dengan adanya pencampuran keturunan antara kerbau-kerbau antara populasi yang berbeda, berat badan kerbau dapat bervariasi. Klasifikasi kerbau masih belum pasti, tetapi bubalis biasa dikelompokkan menjadi 3 anak jenis. Yang pertama, kerbau liar. Bubalis arnei, moyang bagi kerbau sungai. Yang kedua, kerbau sungai bubalis yang berasal dari Asia Selatan. Yang ketiga, kerbau rawa, bubalis carabaphensis yang berasal dari Asia Tenggara. Moyang kerbau rawa tidak lagi ditemukan secara liar, tetapi diketahui bahwa genom kerbau rawa terdiri dari 24 pasang kromosom, sedangkan kerbau sungai memiliki 25 pasang kromosom. Keturunan persilangan dari 2 anak jenis ini dapat ditemukan dan mereka dapat menghasilkan keturunan atau fertil. Kerbau tidak dapat berkawin silang dengan sapi yang memiliki 60 kromosom, meskipun masih termasuk dalam anak suku yang sama, Bovinae. Susu dari kerbau banyak digunakan oleh manusia, contohnya sebagai bahan keju mozzarella. Daging kerbau juga merupakan hasil
Ekspor ekspor utama di India. Meskipun demikian, daging kerbau kurang disukai di Asia. Karena kekerasannya, kulit kerbau sering digunakan juga sebagai bahan sepatu, wayang kulit, dan helm sepeda motor. 3. Sapi. Sapi adalah hewan ternak anggota suku Bovidae dan anak suku Bovinae. Sapi yang telah dikebiri dan biasanya digunakan untuk membajak sawah dinamakan lembu. Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Hasil sampingannya seperti kulit, jeroan, tanduk, dan kotorannya juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Di sejumlah tempat, sapi juga dipakai sebagai penggerak alat transportasi, pengolahan bahan tanam atau bajak, dan alat industri lain seperti peremas tebu. Karena banyak kegunaan ini, sapi telah menjadi bagian dari berbagai kebudayaan manusia sejak lama. Kebanyakan sapi ternak termasuk keturunan dari jenis liar yang dikenal sebagai Auroch. Dalam bahasa Jerman berarti sapi kuno. Nama ilmiah Bos primigenius yang sudah punah di Eropa sejak 1627. Namun terdapat beberapa spesies sapi liar lain yang keturunannya didomestikasi, termasuk sapi Bali yang juga diternakan di Indonesia. 4. Kuda. Kuda atau Equus caballus atau Equus ferus caballus adalah salah satu dari 10 spesies modern mamalia dari genus Equus. Hewan ini telah lama merupakan salah satu hewan peliharaan yang penting secara ekonomis dan historis, dan telah memegang peranan penting dalam pengangkutan orang dan barang selama ribuan tahun. Kuda dapat ditunggangi oleh manusia dengan menggunakan sadel dan dapat pula digunakan untuk menarik sesuatu seperti kendaraan beroda atau bajak. Pada beberapa daerah, kuda juga digunakan sebagai sumber makanan, walaupun peternakan kuda diperkirakan telah dimulai sejak tahun 4500 Masehi. Bukti-bukti penggunaan kuda untuk keperluan manusia baru ditemukan sejak 2000 Masehi. Dalam bahasa Jawa disebut jaran, bahasa Makassar disebut jarang. 2. Membuat tabel karakter. Setelah menyusun deskripsi taksonomik, dilanjutkan membuat tabel karakter penting seperti samping ini. Beri tanda plus pada sel tabel karakter jika karakter dijumpai. Di situ ada spesies karakter, terus di sampingnya kuda, terus rusa, terus kerbau, sapi. Yang bawahnya berparu-paru di bawah karakter. Di situ ada berparu-paru. Jika karakternya ada, tolong diberi plus di situ. Di situ berparu-paru kuda plus di situ, rusa juga plus, kerbau, sapi plus. Berarti karakternya sama. Terus mama biak di situ ada kuda plus, rusa plus, kerbau plus, sapi plus. Terus mamalia kuda plus, rusa plus, kerbau plus, sapi plus. Terus bertanduk. Kalau kerbau tidak, berarti tidak usah diberi tanda plus. Terus rusa plus, kerbau plus, sapi plus.
3. Membuat diagram Venn seperti di samping ini. Tulis bawahnya di situ berparu-paru, terus ada di situ kuda, terus mama biak, di situ rusa, terus mamalia, kerbau, terus bertanduk sapi. Yang keempat, menyusun kladogram. Seperti kita tulis seperti garis miring di sini, kayak garis miring, terus ada tanda panah ya. Terus kita garis lagi di situ, kita tulis berparu-paru, terus tulis garis lagi atasnya, tulis kuda, terus garis bawahnya mama biak, terus garis atasnya rusa, terus garis bawahnya mamalia, terus garis bawahnya kerbau, terus tulis garis bertanduk, terus tulis di dekat panah sapi. Jadi kuda, rusa, kerbau, sapi bisa diartikan saudara ya, saudara. Mereka satu spesies, hampir satu spesies sih ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.